Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Latif pimpin doa. Silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berharap dengan kita membaca doa, maka pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Siapa yang senang bernyanyi? Siapa yang senang bernyanyi? Kita tepuk tangan bersama-sama ya. Nyanyinya yaitu Kalau Kau Suka Hati. Bisa kan semuanya? Bisa, iya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan senangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati dan senangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ayo bersuara. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati dan senangnya begitu. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Hore. Hati semuanya. Hore. Begitu ya anak-anak. Ibu Ya, Bu berharap Guru. kalian semuanya semangat dalam belajar. Kali ini kita pembelajaran fikih masuk di materi tentang sholat berjamaah. Sebelumnya, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang ketentuan sholat fardu. Siapa yang masih ingat apa itu sholat fardu? Sholat wajib, Bu. Sholat wajib. Pinter 100 buat Ananda Latif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah. Siapa di sini yang senang melaksanakan sholat berjamaah? Wahyu, Bu. Wahyu, hebat, pinter. Biasanya kita melaksanakan sholat berjamaah itu di mana anak-anak? Masjid, Bu Guru. Di masjid. Kalau saya di rumah, Bu. Karena lagi Iya. pandemi di rumah aja, Bu. Perempuan bisa di rumah bersama orang tuanya ya. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan absen ya. Ananda Abdul Wahid, Hadir, Bu. Ananda Ayu Atikullah, Hadir, Bu. Ananda Ahmad Latifi, Hadir. Ananda Wahyu Hidayatullah, Hadir, Bu Guru. Ananda Siti Khadijah, Hadir, Bu. Ananda Tohir, Hadir, Bu. Ananda Risa. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan. Keutamaan itu apa anak-anak? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan keutamaan? Sesuatu yang penting, Bu. Iya, yang penting. Nah, Ibu pada hari ini
akan fokus pada kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan tata cara sholat berjamaah. Jadi kita harus tahu anak-anak bagaimanakah cara sholat berjamaah yang baik dan benar. Coba anak-anak ibu tanya, boleh tidak sholat berjamaah sambil bercanda? Nggak Tidak Boleh, Bu. Tanya, boleh tidak sholat berjamaah sambil bercanda? Tidak boleh, Bu Guru. Kalau sholat Tidak boleh, semuanya tidak boleh. betul. Makanya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu ketentuan sholat berjamaah dengan benar. Seperti bagaimanakah merinci tata cara sholat berjamaah dengan benar dan mengidentifikasi keutamaan sholat berjamaah serta menjelaskan hikmah sholat berjamaah dengan benar ya. Anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan apa itu arti sholat berjamaah? Di sini di layar sudah Ibu tulis. Silakan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Siapa yang bisa jawab? Ayo, kalian kan suka melaksanakan sholat berjamaah ya, Ananda Wahid? Sholat berjamaah, sholat yang dilakukan bersama-sama, Bu. Iya, pintar 100. Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama siapa anak-anak? Harus terdiri dari apakah sholat berjamaah itu? Ya, Bu Harus Guru. terdiri dari, ya harus terdiri dari siapa anak-anak? Terdiri dari imam dan makmum. Imam itu siapa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak imam itu siapa? Imam itu yang mimpin sholat, Bu Guru. Iya, pintar Ananda Yulaika. Yang Imam dari itu depan, adalah Bu. orang yang memimpin sholat. Nah, syarat menjadi imam anak-anak, untuk menjadi imam itu harus memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, poin pertama, silakan perhatikan ke layar. Ayo anak-anak baca. Yang pertama apa? Laki-laki, Bu Guru. Laki-laki mengimani laki-laki. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ananda Latif, silakan jelaskan apa yang dimaksud dengan laki-laki mengimani laki-laki. Mengimami kali ya, Bu ya? Iya, mengimami maksudnya. Silakan. Jadi, Ananda ya. Wahyu, Mangga. Oh, ini silakan Ananda mengimani ya. Latif. Iya, jadi imam bagi laki-laki. Syarat Seperti itu menjadi maksudnya. imam yaitu laki-laki, yang laki-laki menjadi imam, makmumnya juga laki-laki. Jadi semuanya imam Sip, dan makmum. 100 Ananda Latif. Yang kedua, Ananda Ayu. Silakan Ya. laki-laki mengimani perempuan dan laki-laki. Maksudnya seperti bagaimana coba? Yang Ananda Ayu pahami. Misalnya ayah saya di rumah jadi imam, terus makmumnya saya dan ibu saya, sama ada adik laki-laki saya. Ya, 100 pinter. Terima kasih, Selanjutnya, Bu Guru. Ananda Wahyu. Bisa menjelaskan Yang mana, Bu poin Guru? yang ketiga, yaitu Oh, yang perempuan ketiga. mengimani perempuan. Maksudnya bagaimana Ananda Wahyu? Perempuan, yang jadi imamnya perempuan, makmumnya juga perempuan, Bu Guru. 100 pintar, luar biasa. Ada yang Terima bisa kasih, menjelaskan Bu. lagi? Berikutnya Ananda Yulaika. Ananda Abdul Wahid. Ya, Ibu. Coba pada poin berikutnya, anak laki-laki mengimani anak laki-laki dan perempuan itu bagaimana maksudnya? Maksudnya anak laki-laki boleh jadi imam bagi anak yang laki-laki dan yang perempuan. Betul sekali. Jadi anak-anak, untuk menjadi seorang imam itu kita harus memperhatikan ketentuannya. Bolehkah anak laki-laki mengimani, bolehkah perempuan mengimani laki-laki? Ibu tanya boleh tidak? Tidak boleh perempuan Nih contohnya, mengimami laki-laki. Ibu kan perempuan ya anak-anak. Ibu jadi imam untuk suami ibu, boleh tidak anak-anak?
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak termasuk ketentuan. Berarti sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah ya. Di sini dijelaskan bahwa perempuan dengan makmum laki-laki itu tidak boleh. Atau anak-anak makmumnya orang dewasa itu tidak boleh. Contoh, Ayu jadi imam buat ibu-ibunya. Enggak boleh, Ayu kan baru 8 tahun ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak terkait materi kali ini? Udah Bu Guru, paham. Udah pinter ya anak-anak, luar biasa. Nah, tadi kita membahas tentang syarat menjadi makmum, syarat menjadi imam. Sekarang kita akan membahas tentang syarat menjadi makmum. Bagaimanakah menjadi makmum? Siapa yang bisa menjelaskan di layar ini? Cung, siapakah yang mau menjelaskan? Silahkan, ada yang siap? Dah malu-malu nih anak ibu. Baik ya, kalian simak penjelasan dari ibu. Syarat menjadi makmum, yang pertama niat mengikuti imam. Anak-anak, kalau seandainya imam niatnya sholat duhur, terus kalian sebagai makmum niatnya sholat asar, boleh tidak anak-anak? Tidak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak nyambung, imamnya ke Bogor, kalian malah ke Sulawesi. Nggak nyambung ya. Jadi niatnya harus sesuai dengan imam ya, dan harus sesuai dengan waktunya ya anak-anak. Yang kedua, mengikuti imam dalam gerak-geriknya. Maksudnya bagaimana itu anak-anak? Ada yang bisa menjelaskan? Ananda Rizan yang aja. Iya, pinter Ananda Risa, nggak boleh mendahului imam. Biasanya siapa nih yang suka ngedahuluin imam? Wahyu ya? Wahyu suka mendahului imam kan nih sholat berjamaahnya. Iya, Bu. Kemudian? Risa. Oh gitu, kamu jangan nurut sama Risa, itu kan perintahnya nggak bener ya anak-anak. Ya. Ngajarin nggak bener jangan ya. Selanjutnya imam dan makmum dalam satu tempat. Kemudian makmum tidak boleh berdiri melebihi berdirinya imam. Itu adalah syarat menjadi makmum. Nih lihat, ini adalah contoh ya, contoh orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Siapakah yang memakai peci ini? Siapa yang bisa menebak? Dia adalah imam yang memimpin sholat. Bukan Wahid ya, ini adalah imam. Oh, imam. Kemudian cara berbarisnya, perhatikan di gambar. Perempuan boleh nggak berada di depan nih, di barisan baju merah? Boleh nggak anak-anak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh ya. Jadi setelah imam, maka yang berbaris itu adalah barisan laki-laki. Jika ada perempuannya, jika terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjut keutamaan sholat berjamaah. Siapa yang tahu apa saja keutamaan sholat berjamaah? Itu Ibu udah memunculkan di layar. Silakan yang bisa menjelaskan. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? Mendapat pahala 27 derajat. Didoakan Mendapatkan malaikat. pahala 27 derajat. Terhindar dari Terus? siksa kubur. Iya. Dapat naungan di hari kiamat, Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Yulaika pinter bisa menyebutkan semuanya. Jadi sholat berjamaah itu memiliki keutamaan. Keutamaannya yaitu mendapatkan pahala 27 derajat. Luar biasa ya. Anak-anak, Ibu tanya kalian, mending mendapat 1 derajat atau 27 derajat? 27 derajat. Maka dari itu, biasakan ketika melaksanakan sholat fardu, kalian melaksanakan sholatnya secara berjamaah.
ya, supaya mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Di samping itu, kalau di masjid senang nggak anak-anak? Kita bareng-bareng sama teman-teman. Senang Bu Guru. Senang ya, kita bisa ketemu dengan teman, bisa ketemu dengan yang lainnya. Terus, keutamaan berikutnya didoakan oleh para malaikat. Luar biasa ya anak-anak. Jika kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, kita didoakan oleh malaikat. Mau didoain tidak oleh malaikat? Oh. Iya. Tentunya doa dari malaikat itu doa yang baik-baik, bukan doa yang buruk. Maka beruntung loh bagi orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah. Siksa kubur. Siapa yang takut sama siksa kubur? Tanya Bu Guru. Takut kan semuanya dengan siksa kubur? Nah, orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, dia akan terhindar dari siksa kubur. Luar biasa ya anak-anak. Dan yang terakhir, mendapat naungan di hari kiamat. Apa itu naungan anak-anak? Ada yang paham dengan kata mendapat naungan di hari kiamat? Mendapat pertolongan, Bu. Oh iya, pinter, mendapat pertolongan di hari kiamat. Luar biasa ya, bagi orang yang suka melaksanakan sholat berjamaah, akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu Guru. Luar biasa, murid ibu pinter-pinter. Lanjut materi berikutnya, hikmah sholat berjamaah. Nah, anak-anak, dalam sholat berjamaah terdapat hikmah ya, diantaranya lebih utama dibanding sholat sendirian. Betul sekali ya anak-anak. Yang kedua, memperoleh pahala berlipat ganda. Jadi silahkan kalian pilih ingin melaksanakan sholat sendiri atau secara berjamaah. Tentunya jika kita melaksanakan sholat secara berjamaah, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Di poin ketiga, saling mengenal sesama muslim. Nih kalian jika sudah sore contohnya, bersegeralah bersiap-siap untuk pergi sholat berjamaah. Itu ketika sholat maghrib ya. Kalian bisa bertemu dengan teman-teman, dengan saudara, sehingga akan terjalin di poin keempat itu terjalin persaudaraan dan persatuan. Ukhuwah Islamiyahnya akan tercipta sehingga terlihat jelas bahwa Islam itu indah, di mana kita saling menjunjung tali persaudaraan, salah satunya lewat sholat berjamaah. Seperti itu ya anak-anak. Paham sampai di sini? Nah, coba Ibu tanya, apakah kalian selama pelaksanaan sholat berjamaah, apakah kalian menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak pas sesuai aturan? Biasanya, coba kalian ingat-ingat, ketika melaksanakan sholat berjamaah, apakah pernah menemukan kejanggalan-kejanggalan? Yang Guru, ya, kan sekarang lagi pandemi, jadi gak boleh sholat di masjid berjamaah. iya, sholat Terus berjamaah gimana? bisa dilakukan di rumah anak-anak. Kan katanya safnya harus berdekatan, tapi sekarang gak boleh berdekatan. Iya, jadi untuk mencegah itu, silahkan anak-anak melaksanakan sholat berjamaahnya di rumah beserta keluarga, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Untuk masalah soft itu, kita ada yang bertanggung jawab yang menyatakan ulama memperbolehkannya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Silahkan kalian melaksanakan sholatnya di rumah beserta keluarga. Anak-anak, dari pembelajaran kali ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi? Silahkan. Siapa yang mau mendahului?
menyimpulkan materi tentang sholat berjamaah. Kalau saya kan udah ini. Ananda Wahid, silakan. Ananda Wahid yang memimpin. Apa kesimpulan dari materi kali ini? Kesimpulannya menurut saya, Bu, sholat jamaah itu memiliki faedah, yaitu pahalanya 27 derajat. Terus dia akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Dia akan didoakan malaikat. Pinter, 100. Ada yang bisa menambahkan lagi selain Ananda Wahid? Silahkan Ananda Latif. Ananda Latif, apa yang bisa kamu pahami dari materi kali ini? Jadi gini Bu Guru, bahwa untuk sholat jamaah itu harus ada imam dan makmum. Yang kedua, seorang makmum itu adalah tidak boleh beda dengan imamnya. Iya, betul, pintar. Itu adalah banyak keutamaannya dibanding dengan sholat sendiri. Itu Bu Guru. Pintar, 100 buat Ananda Latif. Ibu baru mendengarkan kesimpulan dari Ananda Wahid dan Latif. Suara anak perempuannya mana nih yang bisa menyimpulkan materi untuk pembelajaran kali ini? Ananda Yulaika, coba pintar. Pintar, Bu. Ananda Wahyu. Silahkan, mau siapa dulu? Ananda Wahyu atau Ananda Yulaika yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Ya udah saya ya, Bu. Iya, silahkan pintar. Sholat berjamaah itu ya hukumnya sunnah, Ibu, tapi pahalanya sangat besar karena mendapatkan 27 derajat. Kemudian akan mendapat doa dari malaikat. Yang jelas pahalanya banyak deh, Bu Guru. Iya, makanya Ibu pesan ya buat kita semuanya 100 ya nilainya ya. Buat kita semuanya senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Bisa dilaksanakan di rumah ya, silahkan dengan orang tuanya masing-masing. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Ya, minggu depan kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk latihan, silahkan diisi soal 5, silahkan kalian isi nanti dikumpulkan japri ke Ibu ya anak-anak. Iya, Selamat belajar di materi berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima